Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Zulfa, NIM E 2019-1069. Di sini saya akan menanggapi dari materi ketiga, yaitu tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Secara teoritis, ekonomi terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah ekonomi empat sektor atau ekonomi terbuka. Di sini kita lebih khusus untuk membahas ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi, di sini merupakan bentuk sederhana dari analisis makroekonomi yang mengetahui tentang penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Diagram alir perekonomian dua sektor itu hanya terdapat dua rumah tangga, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Maksud dari itu adalah mereka sama-sama memproduksi dan sama-sama ada yang mengonsumsi. Mekanismenya yaitu rumah tangga produsen mendapatkan harga dan menjual barang atau jasa pada konsumen. Jadi rumah tangga produsen itu mendapatkan imbalan uang dan mendapatkan dana. Kemudian barang atau jasa, misalnya menyewa lahan untuk usaha dan sebagainya untuk kepentingan produksi. Kemudian pasar barang dan jasa, misalnya rumah tangga konsumen menjual tanah kepada rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan mendapatkan uang. Selanjutnya adalah pasar faktor produksi. Yang pertama adalah rumah tangga produsen memberikan upah, sewa, dan profit. Yang kedua, rumah tangga konsumen akan mendapatkan berupa tanah, tenaga kerja, dan modal. Jadi, jika melihat dari diagram tersebut, hubungan ekonomi dan sektor ini hanya ada rumah tangga produsen dan konsumen, tidak ada pemerintah atau luar negeri. Lalu, aliran pendapatan dan perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi akan ditabung oleh institut-institut keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan menjamin tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institut-institut keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga faktor penting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Artinya, jika rumah tangga lain mendapat pendapatan, mereka akan tetap melakukan konsumsi. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga faktor penting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Artinya, jika rumah tangga lain ingin mendapat pendapatan, mereka akan tetap melakukan konsumsi. Seperti pada tabel 4.1 halaman 108 menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi tabungan rumah tangga. Jika pendapatan disposable 0, maka pengeluaran konsumen tetap 125 dan tabungan menjadi minus 125. Dan jika pendapatan 1000, pengeluaran konsumen itu 875, maka tabungan akan menjadi 125. Jadi bisa disimpulkan, makin tinggi pendapatan, maka pengeluaran konsumen juga akan semakin tinggi. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Dan kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Dan pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan menabung. Selanjutnya, kecondongan mengonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan oleh pertambahan disposable income yang diperoleh. Dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Lalu kecondongan menabung marginal dengan pertambahan. Demikian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.